Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dan selalu kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa henti, tanpa pernah lelah, tanpa pernah bosan untuk kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita begitu amat besar dan agung. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan penjunjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan jamaah Majlis Raudhatul Muhibbin yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana kita lanjutkan summa da'u bima badalaka minad da'awat al-ma'surat wahfadha mimma awradnahu fi kitab ad-da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyatakan, masih menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh seseorang setelah menjalani ibadah daripada solat fardu berjamaah atau solat subuh berjamaah lebih tepatnya, di mana beliau mengatakan, kemudian engkau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa-doa yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahfadha, dan hafalkanlah doa tersebut. Mimma auradnahu fi kitab ad-da'awat, juga disebutkan oleh Imam Ghazali doa-doa yang beliau tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab yang berkaitan dengan doa-doa. Telahai dan pelajari kembali kitab Ihya Ulumuddin dalam pembahasan doa-doa. Di situ banyak disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menganjurkan kita semua untuk berdoa dengan doa yang telah disebutkan atau diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdoa dengan doa yang apapun kita inginkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah untuk putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang Allah Subhanahu wa taala dengar dari kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'i. Di dalam kitab ini juga Imam Ghazali menyatakan, dan hendaknya waktu-waktumu yang engkau gunakan setelah sholat sampai terbitnya matahari. Jadi ini masih menjelaskan tentang kegiatan atau apa yang dilakukan oleh seseorang setelah menjalani sholat subuh berjamaah di masjid atau mushola. Imam Ghazali mengatakan, hendaknya waktu yang kita habiskan setelah kita sholat subuh berjamaah sampai terbitnya matahari muwazza'atan ala arba'ati wadha'i, paling tidak terbagi menjadi dengan 4 aktivitas, terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, wazifatin fid da'wat, yaitu kegiatan atau tugas kita setelah sholat subuh tersebut kita habiskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah kita punya musholla, kita punya tempat ibadah. Setelah sholat subuh, sebagaimana kita dengar bersama atau kita alami bersama, membaca zikir dan doa. Kemudian kadang-kadang masing-masing dari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat-hajat yang kita minta kepada Allah. Baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita mintakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya ma'asyiral hadirin, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita jaga makan kita jangan sampai masuk dalam perut kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain orang tersebut selalu mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau masuk di dalam perutnya sesuatu yang haram, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, meminta kepada Allah dengan berbagai macam hajat. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, tapi pakaiannya dari hasil haram. Makanannya yang dia konsumsi adalah makanan yang haram. Bagaimana hamba ini akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau apa yang dia pakai atau yang dia kenakan atau apa yang dia makan berasal daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kunci agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya adalah hindari maksiat kepada Allah. Jauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalani ketaatan kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sebelum dia meminta kepada Allah, Allah sudah kabulkan apa hajat dia. Tapi sebaliknya ada orang maksiat, memohon, meminta kepada Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri masing-masing. Apakah ada maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu dua kuncinya untuk menggapai doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga diri kita jangan sampai berhubungan dengan sesuatu yang haram. Yang kedua, hindari diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan dua kunci ini Allah Subhanahu wa taala terima dan ijabah doa kita. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengatakan wa wazifatin bil adhkari wat tasbihat wa tuqarriruha fi subhan. Aktivitas yang seyogyanya kita lakukan setelah sholat subuh berjamaah jangan sampai lewat. Yang pertama dari doa, yang kedua jangan lewat dari zikir dan tasbih. Alhamdulillah di musholla kita setelah sholat subuh kita membaca zikir dan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak 33 kali. Dan kita juga membaca zikir tersebut dengan khusyuk, dengan hadirnya hati, tidak kemana-mana hatinya, fokus menyucikan Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita menggunakan tasbih atau alat untuk kita menghitung berapa jumlah dari bacaan yang telah kita baca. Ada seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqdatan. Bertemu kepada Nabi Muhammad secara yaqdatan itu artinya bertemu kepada Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad di saat dia sadar.
Di situ dia meminta kepada Nabi Muhammad beberapa hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila ada seseorang yang dia bertasbih, membawa tasbih dengan tujuan untuk bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama tasbih di tangan dia. Baik di saat itu dia mengucapkan tasbih atau tidak, selama niatnya untuk bertasbih. Jadi kita kalau punya tasbih atau alat yang digunakan untuk menghitung bacaan yang kita baca daripada zikir dan tasbih, itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicatat sebagai orang yang bertasbih meskipun kita tidak dalam keadaan bertasbih, selama kita memegang tasbih. Subhanallah. Kenapa demikian? Ya karena kadang-kadang kalau kita tidak pakai alat, kita tidak menggunakan tasbih dalam menghitung bacaan yang kita baca, kadang-kadang baru kita baca setengah jam kita sudah lupa dan akhirnya kita malas untuk melanjutkan. Tapi kalau kita pakai alat, kita lihat hitungannya. Nah, sebentar lagi sampai 100, kita semangat untuk berzikir dan menambah zikir kita. Oh, sebentar lagi sampai 1000 daripada tasbih dan zikir yang aku baca. Dan biasanya kalau orang pegang tasbih, ketika dia lupa untuk mengucapkan tasbih, dia ingat untuk bertasbih tersebut. Lain dengan orang yang berzikir tidak memegang tasbih. Di saat dia berzikir, kadang-kadang dia lalai, lupa untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tasbih ada di tangannya, dia akan ingat ketika dia lupa. Ya Allah, dia tengok tasbihnya, dia melanjutkan bacaan tasbih. Jadi jangan sampai keluar daripada dua hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Setelah sholat subuh, jangan kita lepas dari doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai habis sholat subuh kita malah menghabiskan waktu untuk tidur. Dikatakan bahwasanya orang yang tidur setelah subuh tuisul baghr, bisa menyebabkan kemiskinan atau rezeki yang akan Allah berikan kepada dia sempit, karena tidur ba'da subhi. Oleh karenanya dianjurkan dan disunahkan bagi kita yang melihat ada seseorang dia tidur setelah subuh untuk kita bangunkan. Tujuannya apa? Supaya Allah luaskan rezeki kita. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, anak ada kawan tidur habis subuh tapi rezekinya bagus, rumahnya besar, rezekinya lancar. Perlu kita perhatikan, rezeki di sini bukan secara fisik. Bisa jadi yang dimaksud dengan rezeki dalam hadis tersebut adalah Allah angkat barokah daripada rezekinya, hingga dia punya uang, dia punya harta, tapi malah harta tersebut membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang penting dalam harta itu adalah keberkahannya, barokahnya. Apa sih barokah itu? Yaitu kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, dia punya uang, tidak lupa untuk dia gunakan untuk sedekah, untuk membantu orang lain yang bisa bermanfaat untuk dia di akhirat. Bisa jadi rezekinya luas, rezekinya banyak, dia tetap tidur sampai subuh tapi rezekinya luas, tapi Allah angkat keberkahan daripada rezekinya, hingga harta yang dia gunakan tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah. Karena kita ini minta kepada Allah itu barokah, minta ilmu yang barokah, pekerjaan minta pekerjaan yang barokah, kehidupan kita minta kehidupan yang barokah. Karena dengan barokah akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa wadhifatin fi qiraatil Quran. Jangan sampai lepas dari apa yang kita lakukan setelah
setelah sholat subuh itu adalah kita membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pemberi syafaat kita kelak pada hari kiamat. Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena kelak nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang senang membacanya. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan kita katakan, nanti aku tunggu waktu kosong baru aku baca Al-Quran. Tapi kita balik dengan kita katakan, aku nak mengosongkan waktu aku untuk membaca Al-Quran. Minimal dalam satu hari ada 1 lembar yang kita baca daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kalau di pesantren kita jengok anak-anak itu setiap harinya dia membaca Al-Quran, tidak lepas daripada membaca Al-Quran. Tapi kalau di rumah belum tentu. Kadang-kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari Al-Quran tidak sama sekali dipegang, bahkan dibuka tidak sama sekali Al-Quran tersebut. Waliyadzubillah. Padahal kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman dalam hidup kita. Al-Quran itu adalah kitab suci kita, tapi kita tidak termotivasi untuk membacanya. Waliyadzubillah. Padahal hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling agung, dan sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Karena mukjizat Nabi Muhammad SAW dan mukjizat yang lain daripada para nabi dan rasul itu sudah selesai pada zamannya. Nabi Musa alaihissalam mampu untuk membelah lautan, sudah selesai pada zamannya. Nabi Isa alaihissalam mampu untuk menghidupkan yang mati, sudah selesai pada zamannya. Tapi Al-Quranul Karim sampai saat ini dan nanti sampai hari kiamat akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Berapa banyak orang yang berusaha untuk mengubah isi Al-Quran, tapi dia tidak akan mampu untuk melakukannya, karena sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini Al-Quran keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, kalau seandainya lisan Nabi Muhammad SAW itu tidak membaca Al-Quran, maka kita umat manusia tidak akan mampu untuk membacanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami berikan Al-Quran ini, kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung yang kokoh, yang kuat, sungguh gunung tersebut pun akan tunduk dan hancur karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad, dan dengan lisan mulia beliau sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dibaca hingga kita pun mampu untuk membacanya. Bahkan dikatakan para malaikat Allah itu tidak diizinkan oleh Allah untuk membaca Al-Quranul Karim. Mereka tidak mampu untuk membaca Al-Quranul Karim. Saking mulianya Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya para malaikat itu senang dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Di mana ada orang yang membaca Al-Quran, mereka berkumpul di situ untuk mendengarkan bacaan orang yang membaca Al-Quran. Jadi ikhwan, akhwat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lewatkan sehari daripada hari-hari yang berlalu dari hidup kita, minimal kita baca 10 ayat daripada Al-Quran. Kalau kita tidak baca selembar, minimal 10 ayat kita baca Al-Quran,
kita istiqamah untuk membacanya sudah alhamdulillah. Jangan sampai lewat satu hari tidak baca Al-Quran, waliyadzubillah, kita termasuk orang-orang yang ghaflah atau orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Imam Ghazali mengatakan hendaknya aktivitas yang kita lakukan setelah kita menjalani salat subuh berjamaah itu adalah bertafakkur. Bertafakkur itu apa? Merenung. Apa yang kita renungkan? Apa yang kita pikirkan? Apa kita berenung? Kapan jadi wong kayo? Kapan baca begini lagi? Bukan itu. Yang kita renungkan adalah wa tafakkar fi dzunubika. Merenunglah dengan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Wa khatayaka, dan kesalahan-kesalahan yang pernah engkau perbuat. Daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita ingat kembali. Wa taksirika fi ibadati maulak, dan kita merenung atas kelalaian kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ini beribadah kepada Allah, ya diomong ke jadilah lumayanlah. Diomong ke banyak nih yang tidak. Kadang-kadang yang tidak banyak ini pun bukannya kualitasnya bagus juga. Ada yang tidak khusyuknya, ada yang lalainya. Tapi kita bersyukur kepada Allah masih diperkenankan untuk menjalani kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Itu kita renungkan. Wa ta'arudika liiqabihil alim, dan kita bayangkan juga bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhatihil adim, dan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Renungkan itu. Jadi habis subuh sambil menunggu datangnya terbit fajar, terbit matahari, kita merenung, bertafakkur dengan apa yang pernah kita lakukan daripada kesalahan dan apa yang akan kita hadapi nanti setelah kematian. Wa turattib bitadbirika awradaka fi jami'i yaumik litadaraka bihi ma farada min taksiri. Ketika kita merenung, akhirnya kita termotivasi untuk memperbaiki apa-apa yang pernah salah daripada hidup kita. Kita berusaha untuk memperbaiki yang sebelumnya tidak baik. Hari-hari sebelumnya dipenuhi dengan maksiat, kita niat di hari tersebut untuk kita ganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa mengisi lubang-lubang atau kekosongan-kekosongan yang pernah kita lakukan daripada hal-hal yang tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang paling disesali oleh ahlul jannah. Para penduduk surga itu tidak ada yang mereka sesali dari sesuatu waktu yang berlalu dalam hidup mereka, di mana di waktu tersebut mereka tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah di surga, tapi mereka menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Atas waktu yang melewat pada mereka ketika di dunia tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Nanti di hadapan mereka akan ada lemari-lemari yang berjumlah seperti bilangan jumlah waktu yang mereka lalui. Apabila mereka mendapati bahwasannya di hari tersebut tidak diisi dengan ibadah kepada Allah, kosong begitu saja, tidak ada nilainya, maka mereka akan mendapati bahwasannya lemari tersebut kosong, tidak ada isinya. Di situ mereka akan menyesal. Coba waktu di dunia aku isi waktu ini dengan ibadah kepada Allah. Dan ketika waktu tersebut diisi dengan ibadah kepada Allah, dengan kebaikan, dengan kesolehan, maka akan mereka dapati lemari yang mereka buka dipenuhi dengan cahaya. Waliyadzubillah. Dan ketika mereka melihat ada hari-hari dalam hidup mereka yang di situ mereka tenggelam dalam maksiat kepada Allah, ketika dibuka lemari tersebut dipenuhi dengan kegelapan, dan itu adalah penyesalan yang mereka sangat sesalkan. Bahkan dikatakan oleh ulama, kalau seandainya ada kematian setelahnya, maka mereka akan menyesal karena apa yang mereka lakukan tersebut. Mati hingga menyesal dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Hadirin ikhwan
dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa taharrada bihi min at-ta'arud li sakhatil 'azza wa jalla fi yaumik, dan berusahalah untuk menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala padamu di hari tersebut. Jadi sudah niat kita di subuh hari, ya di pagi hari itu kita sudah berniat, aku niat untuk menjalankan aktivitas aku hari ini dengan ibadah kepada Allah untuk menggapai keridhaan darimu ya Rabb. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, supaya aku di hari ini tidak mendatangkan murkamu, tidak bermaksiat kepadamu, tidak membuat hati daripada hamba-hamba yang engkau ciptakan tersakiti karena lisanku atau karena perbuatanku. Itu sudah kita niatkan sejak kita bangun pagi setelah sholat subuh tadi. Itu yang kita renungkan, itu yang kita tafakkurkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan engkau niat untuk berbuat baik kepada setiap orang muslim. Wa ta'zimu ala an la tasghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi azza wa jalla, dan engkau bertekad di hari yang engkau lewati tersebut tidaklah engkau menyibukkan dirimu kecuali dengan sesuatu yang bisa menjalani atau sesuatu yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita bekerja, baik kita bertugas, atau baik kita berjualan, kita niatkan semuanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha yang kita jalani, aktivitas yang kita jalani untuk mencari nafkah daripada anak istri kita, itu akan dihitung jihad fisabilillah, akan dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau kita niat dengan niatan yang baik. Ya, niat untuk mencari rezeki yang halal, tidak mau menipu orang, tidak mau korupsi dan lain-lain. Insya Allah rezeki yang akan Allah berikan kepada kita itu sebagai rezeki yang halal dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dari luar, sejak dari kita ingin pergi sudah ada niat tidak baik, ingin menipu pembeli, ingin mencurangi orang, ingin menipu orang agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di dunia, maka ini akan menjadi kerugian untuk kita. Wa tufassir fi qalbika ta'at allati taqdiru 'alaiha, dan jangan lupa ketika kita menjalani aktivitas daripada hari-hari yang nanti akan kita lalui, untuk kita menjalani ketaatan kepada Allah, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan sampai kita sibuk dengan aktivitas kehidupan kita, bekerja mencari nafkah dan yang lain-lain, tapi membuat kita lalai daripada menjalani kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya tinggal sholat kita, tinggal waktu kita sama Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Nah, ini yang tidak boleh. Jangan sampai kita tinggalkan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semaksimal mungkin. Kalau bisa di awal waktu sudah kita berada di masjid untuk menjalani kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhtaru afdalaha wa ta'amal fi tahiyyati asbabiha litastaghina biha. Dan engkau memilih dengan waktu terbaik untuk engkau mengerjakannya. Jadi apapun sebab yang bisa membuat kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita jalani hal tersebut. Apabila kita melihat di pasar atau di tempat kita bekerja ada orang yang membutuhkan daripada bantuan kita, ini artinya Allah buka kesempatan untuk kita, atau Allah berikan kepada kita sebab untuk menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke situ dengan kita berikan apa yang kita punya agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada peluang, ini peluang akhirat, peluang yang di situ akan mendatangkan kebahagiaan akhirat kita jangan malah menjauh. Kadang-kadang kita ini menjauh. Nah, ini nak minta sumbangan, kadang-kadang kita menjauh. Tapi seyogyanya kita mendekat dan kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang tersebut, karena itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat baik kita ambil dan jangan kita tunda, dan jangan kita sepelekan, dan jangan kita lalaikan. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan juga, wala tada'anka tafakkur fi qurbil ajali, dan juga jangan engkau lupakan untuk bertafakkur tentang apa? Fi qurbil ajali, dekatnya kita dengan yang namanya kematian. Terus juga banyak sudah tengok kejadian di sana sini, orang-orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan mengalami hal yang serupa. Bertafakkur kita dengan itu, bahwasanya kita tidak selamanya di dunia ini. Kita akan menghadapi yang namanya malaikatul maut, yang kalau kita datang tidak pakai izin lagi, ketika tiba di hadapan kita dia akan langsung mencabut nyawa kita, tidak pakai izin lagi. Kecuali mereka para nabi dan rasul, kalau malaikat maut itu mendatangi nabi dan rasul, mereka izin, mereka pamit. Sekarang ini Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Kalau engkau mau, aku akan cabut. Tapi kalau engkau tidak mau, aku akan datang kepada Allah dan melaporkannya kepada Allah. Akan memberitahu kepada Allah apa yang engkau tidak mau tadi. Makanya ada riwayat yang menyatakan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu pernah memukul malaikatul maut karena datang mencabut nyawanya tidak pakai izin. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, malaikat maut mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau engkau mau untuk aku menunda daripada kematianmu, aku akan sampaikan kepada Allah. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Kalau seandainya aku diberikan oleh Allah kehidupan lagi, tapi nanti pastinya akan datang kematian kepada, benarkah begitu? Maka malaikat maut mengatakan, iya. Ya, ujung-ujungnya pasti akan mati, ujung-ujungnya pasti akan meninggal. Kalau begitu kata Nabi Musa alaihissalam, kalau ujung-ujungnya akan meninggal, lebih baik dicabut saat ini ketimbang dicabut nanti. Begitu juga malaikat maut datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta izin kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kepada kita yang bukan Nabi dan Rasul, tidak ada istilahnya assalamualaikum dulu, ya, langsung dicabut oleh malaikatul maut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada janji ketemu sebelumnya. Kita bertafakur ini dengan apa yang akan kita alami daripada kematian, wa hululil maut, di mana nanti kita akan didatangi oleh yang namanya kematian, baik dalam keadaan sakit, tidak sakit, itu semua sebab. Toh yang namanya mati pasti akan terjadi dan pasti akan dialami oleh setiap kita manusia. Yang mana kematian ini al-qati'il amal, dia memutuskan dari semua angan-angan kita. Bukankah kita waktu muda pengen begini, pengen begini, pengen begini, nanti kalau sudah besar nanti aku pengen begini, begini, begini. Tapi itu semua akan sirna ketika kematian mendatangi kita. Apa yang kita impikan, apa yang kita angan-angankan, semuanya akan hilang kalau kematian itu telah mendatangi kita. Wa khurujil amri 'anil ikhtiyar wa usulil hasarati wan nadama bitulil ikhtirar. Dan kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan selama ini di dalam kehidupan dunia kita, di mana kita banyak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak lupa dari Allah Subhanahu wa taala, jarang beribadah kepada Allah, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan setelah kita menjalani sholat subuh berjamaah. Jadi Imam Ghazali mengatakan dari kesimpulan apa yang kita baca, bahwasannya setelah sholat subuh berjamaah, jangan sampai aktivitas yang kita lewati, jangan sampai aktivitas yang kita lakukan keluar dari 4 hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yaitu kita isi dengan berdoa kepada Allah,
yang kedua kita isi berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita isi dengan membaca Al-Qur'an, dan yang keempat kita isi untuk bertafakkur, merenung dengan apa yang kita pernah lakukan daripada hal-hal sebelumnya yang di situ mungkin bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjalani apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita, di mana Imam Ghazali menunjukkan kepada kita hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang harusnya kita lakukan. Di mana ketika kita selesai daripada sholat subuh berjamaah, jangan kita keluar begitu saja dari masjid, tapi kita berdiam diri di masjid, merenung, bertafakur, berzikir, membaca Al-Quran. Insya Allah apa yang kita raih di hari tersebut akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan tidur setelah subuh, karena tidur setelah subuh itu bisa mendatangkan yang namanya kemiskinan, atau rezekinya nanti akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dianjurkan untuk tidak tidur setelah asar, karena setelah asar itu banyak orang yang mengatakan bahwasanya kalau tidur setelah asar bisa menyebabkan gila. Kadang-kadang kalau ada orang tidur habis asar, bangunnya tidak lemah, bangunnya itu tidak fresh, pusing, pikirannya kacau. Jadi pernah ada seorang murid mendengar gurunya mengatakan, jangan tidur setelah asar, karena kalau tidur setelah asar kemungkinan nanti akan menjadi gila. Ini murid tidak percaya dengan guru. Dia nak tes, pada ini cuman tidur kayak jadi gila, kata dia. Akhirnya dia tes. Hari itu dia tidur habis asar, tidur sampai bangun jam 12. Bangun jam 12, dia periksa diri dia, apakah dia sudah gila atau belum. Dia ngomong, namu masih ingat, ini alamat rumahku, ini anak bini aku, ini rumah. Nah, Ustaz ini tidak benar dia. Digarinya rumah Ustaz tersebut. Keluar dari rumahnya sampai ke rumah Ustaz itu jam 1 malam. Dia gedor rumah Ustaz itu. Kali, 2 kali tidak dibukai oleh Ustaz. Akhirnya dia keras-keras ketok pintunya, akhirnya dibuka juga oleh Ustaz. Ustaznya ngomong, ada apa kau ini malam-malam datang ke sini? Tidak Ustaz, apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi tidak benar. Tidur habis asar itu bisa menyebabkan gila. Buktinya aku tidak gila, aku masih ingat namu, alamat rumah masih tahu. Apa kata Ustaz itu? Kau dari mana dak tadi omong ke gila? Datang ke rumah wong jam 1 malam, dak kati wong yang waras datang ke rumah wong jam 1 malam, pasti wong gila. Akhirnya murid tadi sadar. Hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang dikatakan daripada penjelasan Imam Ghazali ini bisa kita amalkan dan kita bisa lakukan hingga menjadi hal yang positif untuk hidup kita dan mengatur hari kita menjadi hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup majlis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarraqna min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matluban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu